Sekitar 16.000 hewan ternak masih terkatung-katung di atas kapal ekspor MV Bahijah di Pelabuhan Australia pada Jumat 2 Februari 2024. Kapal tersebut sebelumnya berlayar menuju Israel melalui Laut Merah, namun putar balik atas permintaan pemerintah Australia. Dilansir Al Arabiya, para pejabat belum memutuskan apakah ribuan hewan ternak itu dilepaskan atau dikirim kembali ke Israel. Jika tetap dikirim, kapal harus mengambil rute yang lebih jauh melewati Afrika dan memakan waktu 33 hari. Dari 16.000 hewan ternak, 14.000 diantaranya merupakan domba dan sisanya sapi. Aturan biosecurity melarang hewan ternak itu diturunkan dari kapal jika tidak dikarantina. Pejabat Australia memastikan kondisi hewan ternak baik dan sehat. Namun, ekspor sapi dan domba dalam keadaan hidup telah dikecam para aktivis. Saat ini, Kementerian Pertanian Australia masih mempertimbangkan permohonan dari perusahaan Israel untuk membongkar beberapa hewan dan mengekspor kembali sisanya. Adapun kapal MV Bahijah batal menuju Israel setelah meninggalkan Laut Merah sebulan yang lalu. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan Houthi Yaman yang terus-menerus menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Israel atas kekerasan di tepi barat Palestina. Keputusan ini tergolong langka karena Washington merupakan sekutu sekaligus pendukung utama Israel dalam perang di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengesahkan sanksi terhadap 4 pemukim Israel pada Kamis 1 Februari 2024. Mereka adalah David Chai Chasdai, Aidan Tanjil, dan Yinon Levy yang dituduh menyerang warga Palestina. Sementara seorang lainnya, Shalom Zikerman, juga disanksi atas tuduhan menyerang aktivis Israel. Sanksi tersebut akan membekukan aset-aset mereka di Amerika, serta membatasi transaksi keuangan dengan mereka. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan pemukim Israel menimbulkan ancaman keamanan, bukan hanya di tepi barat, melainkan juga di Israel hingga kawasan Timur Tengah. Sullivan menambahkan kekerasan pemukim Israel turut mengancam keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebagai informasi, pemukim Israel membunuh sedikitnya 10 warga Palestina dan membakar puluhan rumah di tepi barat yang diduduki sepanjang tahun 2023. Total ada 490.000 pemukim yang tinggal di tepi barat, yang menurut hukum internasional statusnya adalah ilegal. Militer Israel mengumumkan penarikan Brigade Cadangan ke-55 dari Khan Yunis, Gaza Selatan pada Kamis 1 Februari 2024. Sebagai gantinya, brigade tersebut digantikan oleh pasukan lain. Dalam keterangan resminya, Israel menyebut Brigade Cadangan ke-55 telah bertugas di Khan Yunis selama 2 bulan terakhir. Namun, Israel tidak menjelaskan alasan mengapa brigade tersebut ditarik mundur. Selain itu, jumlah pasukan yang meninggalkan atau masuk Khan Yunis juga tidak disebutkan. Israel hanya mengatakan bahwa Brigade Cadangan ke-55 telah banyak berkontribusi dalam perang di Gaza. Salah satunya menemukan banyak terowongan, sarana tempur, dan lokasi peluncuran roket milik Hamas. Israel sendiri telah berulang kali mengumumkan penarikan tentara dan menggantinya dengan pasukan baru. Dalam berbagai kesempatan, pihak militer berdalih, penarikan tentara bertujuan untuk memberikan waktu istirahat. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan energi baru jika seandainya ditugaskan kembali bertempur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak terima dengan keputusan Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel. Menurutnya, mayoritas pemukim Israel di tepi barat Palestina adalah warga negara yang taat hukum. Dalam keterangan resminya pada Kamis 1 Februari 2024, Netanyahu mengklaim bahwa Israel menegakkan hukum secara adil. Menurutnya, siapapun warga Israel yang melanggar aturan sudah pasti akan dihukum. Netanyahu kemudian menolak sanksi yang diberikan Amerika karena merasa warganya tidak bersalah.
Sebelumnya pada Kamis 1 Februari, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang mengesahkan sanksi terhadap 4 pemukim Israel. Mereka dituduh melakukan serangan dan intimidasi terhadap warga Palestina di tepi barat. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset hingga pembatasan visa. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan pemukim Israel menimbulkan ancaman keamanan. Bukan hanya di tepi barat, melainkan juga di Israel hingga kawasan Timur Tengah. Sepanjang tahun 2023, pemukim Israel dilaporkan telah melakukan 2.410 serangan terhadap warga Palestina. Akibatnya, 10 warga meninggal dan puluhan fasilitas termasuk rumah terbakar. Meningkatnya kekerasan di tepi barat oleh pasukan Israel mendapat perhatian dari Raja Yordania Abdullah II. Menurutnya, kekerasan yang terus berlanjut dapat memicu ledakan konflik di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Raja Abdullah saat menerima panggilan telepon dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Kamis 1 Februari 2024. Ia memperingatkan eskalasi Israel yang terus berlanjut di tepi barat dan Yerusalem dapat menyebabkan kekacauan di wilayah tersebut. Apalagi Yordania juga berbatasan langsung dengan wilayah konflik. Dalam panggilan telepon itu, Raja Abdullah menekankan perlunya gencatan senjata di Gaza, serta perlindungan terhadap warga sipil. Selain itu, pengiriman bantuan kemanusiaan juga perlu ditingkatkan untuk membantu korban perang. Raja Abdullah lantas mengapresiasi Kanada yang juga memberikan bantuan ke jalur Gaza. Diketahui sepanjang tahun 2023, pemukim Israel di tepi barat telah melakukan sekitar 2.410 serangan terhadap warga Palestina. Akibatnya, 10 warga meninggal dunia dan puluhan fasilitas termasuk rumah terbakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.